Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Atep Rohiyat. Saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang kelas dan objek. Pada pembahasan kali ini tidak terlalu banyak, yaitu cuma dua hal saja, yaitu kelas dan objek. Ya, jadi apa sih kelas dan objek? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan memberikan contoh dalam bentuk bahasa pemrogramannya. Nah, di sini saya sudah membuat skala kompetensi untuk mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa diharapkan dapat membedakan antara kelas dan objek. Jangan sampai rekan-rekan misalkan tertukar antara pengertian kelas dan objek gitu ya, seperti itu. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menerjemahkan kelas dan objek ke dalam bahasa pemrograman. Ya, karena di sini kita akan berbicara pemrograman, berarti apa yang dibicarakan teori itu harus diterjemahkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Ya. Nah, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan pembahasan ke dalam studi kasus yang berbeda. Nah, makanya di dalam kasus ini terdapat latihan nanti yang harus rekan-rekan pahami lebih dalam. Ya, seperti itu. Langsungnya ke pembahasan di sini. Apakah masih ingat apa itu kelas? Nah, pertemuan pertama sudah dijelaskan tentang istilah-istilah dalam OOP, yaitu dijelaskan tentang kelas. Ya. Nah, ini saya bahas kembali tentang definisi kelas tersebut. Di sini dikatakan bahwa kelas itu merupakan cetak biru atau blueprint dari objek, atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Ya. Jadi kelas itu menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Ya, seperti itu. Nah, ini pengertian yang ini ya. Kalau tidak salah waktu itu di pertemuan pertama kelas itu saya sudah memberikan kesimpulan tentang pengertian kelas, yaitu kumpulan dari atribut dan metode di sini ya. Seperti itu. Jadi kumpulan atribut dan metode. Nanti sebagai contoh di sini ya, ada contoh Yamaha NMAX, Suzuki Next, Honda Genio, dan Kawasaki Ninja merupakan objek dari kelas sepeda motor. Jadi ada sebuah kelas sepeda motor yang dimana objeknya itu adalah ada Yamaha NMAX, Suzuki Next, Honda Genio, dan ya Kawasaki Ninja, seperti itu ya. Nah, yang sekali lagi jangan sampai rekan terkecoh antara kelas dan objek. Objek-objek yang sudah disebutkan tadi itu mempunyai kesamaan atribut: merek, tipe, berat, kapasitas bensin, tipe mesin, warna, dan harga, dan mungkin yang lainnya. Dan bahkan mempunyai metode yang sama, yaitu untuk menginput data merek, menginput data tipe, harga, terus fungsi untuk menampilkan data tersebut, dan sebagainya. Nah, kalau di sini atribut di sini sudah berbicara pemrograman, gitu ya. Jadi tingkah laku metode yang ada pada pemrograman, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kode program 1. Di sini yang ketika rekan-rekan ingin belajar suatu bahasa pemrograman, yang harus rekan-rekan lakukan itu adalah minimal kalian tuh mengetahui dulu kerangka bentuk penulisannya, atau kerangka kerjanya, seperti itu. Misalkan contoh ini. Nah, nanti akan ada kode program seperti ini. Yang harus rekan-rekan pahami terlebih dahulu adalah area-area kerja di sini, gitu ya. Pertama, di sini ada kelas sepeda motor. Di sini sudah saya beri informasi untuk memperjelas rekan-rekan dalam memahami apa sih skrip yang dituliskan pada modul ini, gitu ya. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Di sini nih, ada kelas sepeda motor, kelas. Berarti ini itu adalah nama kelas. Jadi ketika Bapak tanya kepada rekan-rekan, pada kode program ini mana yang dikatakan sebagai kelas? Nah, berarti rekan-rekan menunjukkan ini, sepeda motor. Terus di sini namanya atribut. Atribut bisa juga bisa juga ciri, bisa juga variabel. Jadi jangan sampai terkecoh juga ketika saya menyebutkan variabel, atribut, seperti itu ya. Jadi kalian harus mengerti bahwa atribut itu sama dengan variabel, sama dengan ciri. Nah, ini ya, dalam pemrograman Java ya seperti ini penulisannya. Ada di sini merupakan hak aksesnya, ada private, string, merek. Nah, string itu adalah tipe data. Jadi kalau dalam pemrograman Java penulisan variabelnya itu seperti ini. Tipe datanya dulu di awal, baru nama variabelnya.
merek dan tipe. Nah, kalau menemukan seperti ini berarti ada dua tipe data yang sama. Merek dan tipenya adalah string. Nah, ini ada tangki tipe datanya integer dan harga tipe datanya long. Seperti itu. Nah, terus ini atribut ya. Jadi ada kelas, ada atribut, dan satu lagi ada prosedur. Nah, ini adalah bentuk prosedur. Prosedur itu bisa dikatakan sebagai metode ya. Nah, di sini ciri yang bisa kita lihat ketika di sini dikatakan sebagai prosedur adalah di sini ada kata pointnya. Nah, ketika kalian menemukan kata point dalam suatu metode, berarti itu dikatakan sebagai prosedur. Ya, ini ada point nih. Point input merek, berarti di sini ada satu buah prosedur yaitu input merek, dan di sini ada sebuah parameter yaitu string dan merek motor. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwa fungsi dari variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data sementara. Ya, tempat untuk menyimpan data sementara. Kenapa ada kata sementaranya? Karena ketika program ini dijalankan, otomatis ketika misalkan kita menginput data ke variabel tersebut akan masuk, akan tersimpan. Tapi ketika program itu di-close dan dibuka kembali, nah otomatis akan nol kembali atau hilang datanya itu. Nah, ini dikatakan sebagai tempat penyimpan data sementara. Nah, kalau ini namanya itu adalah parameter. Kalau parameter itu adalah tempat persinggahan sementara data sebelum masuk ke dalam variabel di sini ya. Ini namanya parameter seperti itu. Jadi sekali lagi untuk mengenal mana itu prosedur itu ada kata pointnya di sini lah, point kan. Berarti ini adalah prosedur input merek, di sini prosedur tampil merek di sini. Nah, ini system.out.println ini adalah kode program untuk mencetak ke layar. Berarti nanti akan dimunculkan merek motor ini adalah merek, ini variabel merek, yang nanti variabel merek itu tergantung apa yang diisi di parameter ini. Kalau di sini merek motornya diisi Yamaha, berarti otomatis di sini this merek ini kan variabel ya, berarti variabel merek isinya merek motor. Kalau di sini Yamaha, karena di sini sama dengan, berarti di variabel merek isinya juga sama, yaitu Yamaha. Maka otomatis di sini akan dimunculkan merek motor ini adalah Yamaha. Nah, ini bentuk kode program pertama. Di sini ada bentuk program yang lain. Nah, lihat ya, ini masih sama, ini namanya kelas. Ini namanya atribut seperti yang tadi sudah jelaskan. Cuman yang harus kalian pahami adalah dibentuk metode. Nah, di sini istilahnya fungsi atau function. Kalau dilihat ini sangat berbeda dengan bentuk yang tadi. Kalau saya kembali lagi ke yang tadi, di sini ada kata pointnya, kalau di sini tidak ada. Justru yang ada di sini adalah tipe data, string dan integer. Nah, berarti kalau di sini sudah jelas perbedaannya. Kalau prosedur itu cirinya adalah ada kata pointnya, kalau function adalah di sini ada tipe data di awalnya itu. Ada tipe data, dan di sini ada pengembalian nilai, ada returnnya. Ada returnnya di sini nih. Ya, kalau di sini tipe datanya string, berarti di sininya returnnya 0. Kalau di sini integer, berarti returnnya itu 0. Di sini, ya seperti ini. Jadi sekali lagi jangan sampai rekan-rekan terkecoh dengan dua bentuk metode tersebut. Jadi sebenarnya metode itu fungsinya sama, yaitu untuk memberikan perintah. Baik rekan-rekan akan menggunakan dalam bentuk prosedur, baik rekan-rekan akan menggunakan dalam bentuk function. Itu sama saja fungsinya tuh. Cuman di sini yang membedakan adalah bentuknya saja. Jadi sekali lagi jangan sampai rekan-rekan tidak bisa membedakan antara prosedur dan function ya. Jadi tolong diingat-ingat, prosedur itu ada poinnya, kalau function itu ada tipe data dan ada pengembalian nilainya. Itu contoh kode program yang kedua. Di sini ada contoh kode program yang ketiga seperti ini. Ini bentuknya hampir sama dengan contoh-contoh yang lain. Ada kelas, ada atribut. Nah, di sini ada kombinasi antara prosedur dan function atau fungsi di sini ya. Nah, di sini gini. Di sini ada kata point, berarti ada prosedur input merek, dan di sini ada function tampil merek. Nah, ini dua bentuk yang berbeda, tapi fungsinya sama.
saja. Fungsinya sama. Metode itu untuk memberikan perintah. Nah, ini contoh kode program yang ketiga. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi dalam satu kelas rekan-rekan bisa membuat apakah mau prosedur saja untuk metodenya boleh, apakah mau function saja juga boleh, atau mau ada kombinasi. Ya, ada prosedurnya, ada functionnya. Itu boleh, silakan saja. Nah, itu kita berbicara tentang kelas yang tadi. Sekarang kita berbicara tentang objek. Apakah masih ingat objek itu apa? Kalau pada pertemuan kemarin atau sebelumnya dijelaskan bahwa objek itu apa saja yang kita lihat di sekitar kita itu bisa dikatakan sebagai objek, ya. Nah, tapi di sini didefinisikan kembali tentang pengertian dari objek tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa objek adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu manusia, hewan, tumbuhan, rumah, kendaraan, dan yang lain sebagainya, itu dikatakan sebagai objek. Contoh objek yang telah disebutkan di atas merupakan contoh objek nyata pada kehidupan kita. Iya, ini merupakan contoh objek-objek yang kita temukan di sekitar. Nah, pada pemrograman berbasis objek, kita akan belajar bagaimana membawa konsep objek dalam kehidupan nyata menjadi objek dalam dunia pemrograman. Jadi intinya kita akan mengintegrasikanlah atau akan menuangkan apa yang kita konsep objek dalam dunia real ke dalam dunia pemrograman. Nah, setiap objek dalam dunia nyata pasti memiliki dua elemen, yaitu keadaan atau state dan perilaku atau sifat atau. Nah, sekarang kita berbicara contoh kode program kembali ya. Ada kode program 1 di sini. Nah, ini apa yang tadi sudah kita jelaskan. Coba diingatkan kembali, ini namanya apa? Ini namanya kelas. Ini namanya apa? Ini namanya variabel. Ini namanya apa? Ada kata poinnya? Adalah prosedur. Ini apa? Ada kata poinnya? Prosedur juga. Nah, sekarang kita akan berbicara di sini area kerja. Ketika kita sudah mendefinisikan variabel dan prosedur atau function di dalam area kelas, dan kita akan mencoba menggunakannya, nah di sini sudah harus ada area kerja. Harus ada area kerjanya. Ada public static void main, string argument. Nah, ini bentuk area kerja pada pemrograman Java. Nah, di sini ada yang saya kasih tanda adalah objek sepeda motor MX sama dengan new sepeda motor. Nah, berarti cara untuk mendefinisikan objek. Jadi sekali lagi nih ya, dalam sebuah kelas itu terdapat objek-objek. Bahkan kelas itu adalah kumpulan dari objek-objek. Nah, sekarang kelasnya sudah ada, kelas sepeda motor. Kita akan memanggil objek tersebut. Nah, caranya seperti ini. Sepeda motor itu diambil dari nama kelas ini, sepeda motor. Baik kecil, besarnya itu berpengaruh dalam pemrograman Java. Jadi akan hati-hati dalam mengetik kode programnya ya. Nah, di sini sepeda motor diambil dari nama kelasnya MX. Nah, MX ini adalah nama objek. Pendefinisian objek. Jadi untuk penamaan ini tuh sebenarnya boleh bebas ya, terserah rekan-rekan, boleh dibebaskan, silakan mau apapun. Tapi yang berkaitan dengan kelasnya. Kalau sepeda motor ya apalah, MX, Mumio ataupun apa silakan bebas ya untuk ini. Sama dengan new sepeda motor. Nah, ini itu merupakan format untuk memanggil objek pada suatu kelas. Caranya adalah seperti ini. Ada nama kelasnya ditulis, kemudian ininya dibuat oleh kita sendiri, ditulis oleh kita sendiri, sama dengan new sepeda motor. Nah, baru setelah kita mendefinisikan nama objeknya, nah, prosedur, baik itu prosedur maupun function yang ada pada kelas tersebut bisa kita gunakan, bisa kita panggil seperti ini. Ini kan sudah definisikan objeknya MX. Nah, kita tulis aja MX titik input merek Yamaha. Yamaha ini karena di sini ada parameternya ya, seperti karena ini parameter string berarti menggunakan tanda kutip 2 diisi. Input merek Yamaha. MX
titik tampil merek. Ingat ya, kalau di pemrograman Java di akhir itu harus ada tanda titik koma. Tampil merek. Nah, berarti di sini pertama kita baca dulu input merek, prosedur input merek Yamaha. Nah, berarti membaca kode program ini. Ya. Membaca kode program ini berarti di string merek motor ini di parameter ini sudah terisi apa? Yamaha. Berarti di sini ya Yamaha. Nah, terus otomatis ketika prosedur ini dibaca, input merek ini dibaca, berarti otomatis akan membaca kode program ini. This merek ini mengacu kepada variabel merek sama dengan merek motor. Nah, merek motor ini berarti karena parameter merek motor sudah ada isinya Yamaha, karena ini sama dengan berarti di variabel merek juga isinya sama, yaitu Yamaha. Ya, berarti di sini tuh sudah disimpan di variabel merek sudah ada isinya, yaitu Yamaha. Berarti kode program ini sudah selesai dieksekusi. Nah, baru baca ke baris berikutnya. Karena pemrograman itu harus berurutan, baris pertama dibaca dulu, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini di baris yang ketiga adalah mx titik tampil merek, berarti akan membaca prosedur tampil merek. Nah, berarti akan membaca prosedur ini. Di sini kode programnya apa? System.out.println. Merek motor ini adalah, nah, di sini kan sudah ada isinya di variabel merek itu Yamaha. Nah, berarti nanti outputnya itu akan memunculkan merek motor ini adalah Yamaha. Nah, seperti itu alur pemrogramannya ya. Dan saya berharap rekan-rekan bisa memahami, ya, bisa mencoba dipraktikkan dan bisa memahami alur pemrograman Java ini, gitu ya. Sekarang ke kode program yang kedua. Kalau rekan-rekan perhatikan di sini, ini sama seperti yang tadi ya. Ini kan sama. Tuh. Ini tidak ada perbedaan. Ini contoh yang sama. Cuma perbedaannya apa? Di sini. Perbedaannya adalah di bentuk metodenya. Kalau di sini bentuknya apa? Ini bentuk function. Karena di sini ada tipe data dan di sini ada return sebagai pengembalian nilai. Begitupun ini namanya function. Berarti ada function input merek dan function tampil merek. Jadi intinya sama ya, mau bentuk apapun, mau prosedur ataupun function itu sama saja. Nah, ini kan di area kerjanya sama seperti ini, tidak ada perubahan apapun, tidak ada, tapi sama. Begitupun di sini ada kode program ketiga, ya juga sama, cuman bedanya di sini ada kolaborasi antara di sini ada void ya, berarti ada prosedur input merek, dan di sini adalah ada string, berarti function tampil merek. Ininya juga sama. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh program yang ketiga. Nah, mau program yang pertama, kedua, ketiga, itu hasilnya akan sama seperti ini ya. Merek motor ini adalah ya Yamaha, seperti itu. Nah, ini salah satu kehebatan pemrograman Java. Rekan-rekan mengetik skripnya hampir beberapa baris tapi hasilnya cuma satu baris. Baik ya, untuk memberikan pemahaman buat rekan-rekan, maka di sini saya buat evaluasi diri ya buat rekan-rekan mahasiswa untuk lebih memahami tentang pembahasan barusan. Yaitu di sini silakan buatkan sebuah kelas baru dengan nama kelas barang yang mempunyai atribut kode barang, nama barang, jumlah, dan harga. Untuk lebih memahami penggunaan prosedur dan function, maka setiap atribut dibuat menjadi masing-masing. Nah, berarti rekan-rekan silakan gunakan dua metode ini. Silakan gunakan bentuk prosedur dan function. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil akhirnya. Jadi kalian silahkan cari kode program yang berdasarkan contoh yang tadi sudah dijelaskan, dan nanti hasil akhirnya harus seperti ini. Nah, mungkin ini untuk evaluasinya, dan saya harap rekan-rekan silakan memahami dan mencoba latihannya untuk berlatih, karena ketika rekan-rekan ingin belajar pemrograman harus sering berlatih, ya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa diberikan untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.